Pemirsa, pasca banjir bandang di Luwu Utara, Jalan Trans Sulawesi sempat lumpuh total. Meski sudah bisa dilalui kendaraan, namun hanya diprioritaskan bagi kendaraan tim gabungan. Akses jalan poros Bayabunta dan Masamba yang belum dibuka untuk umum membuat kendaraan yang hendak melintas antara kabupaten dan provinsi di Pulau Sulawesi harus dialihkan dengan menempuh jarak yang cukup jauh. Kondisi jalan yang sempit dan licin akibat lumpur bekas banjir membuat para pengendara harus berhati-hati. Bahkan di beberapa titik akses jalan masih berkerikil sehingga membuat antrian kendaraan cukup panjang. Hingga saat ini pemerintah masih berupaya membuka akses dengan menurunkan sejumlah alat berat. Sebelumnya pada Jumat sore, tim gabungan kembali mengevakuasi 4 jenazah akibat bencana banjir bandang. Total jenazah yang tewas akibat bencana banjir bandang sudah mencapai 36 orang. Seluruh jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Hikmah dan Rumah Sakit Andi Jema untuk diidentifikasi. Untuk hari ini proses pencarian dihentikan sementara dan akan kembali dilanjutkan pada Sabtu pagi. Petugas yang melakukan evakuasi juga terkendala oleh medan serta tingginya tumpukan material lumpur. Kuat dugaan sejumlah korban jiwa masih terkubur di dalam lumpur karena masih tercium bau busuk yang menyengat. Untuk hari ini ditemukan 3 korban dalam keadaan meninggalnya dan 1 korban lagi sementara proses evakuasi karena terkendala dengan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Luwu Utara terus membenahi infrastruktur yang terdampak banjir. Salah satunya berupaya membersihkan jalan yang tertutup lumpur. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Luwu Utara terus melakukan pembenahan infrastruktur. Salah satunya membuka akses jalan Trans Sulawesi Poros Bayabunta dan Masamba. Sejumlah alat berat diturunkan untuk mengangkut lumpur. Namun tingginya tumpukan material mencapai 5 meter membuat proses pembukaan akses sangat terkendala. Terlebih, alat berat yang diturunkan terbatas. Bagaimana membuka akses yang masih terisolir ya, terutama di akses jalan nasional. Mengingat ini kan berat nadi lalu lintas dan perekonomian, dan terutama digunakan untuk mendistribusikan logistik kepada beberapa wilayah pengungsian yang ada di Kabupaten Utara. Ada beberapa yang memang harus dijangkau, nanti dapat dijangkau dengan menggunakan roda 2. Misalnya di daerah pegunungan di Kota Masamba, mengingat memang aksesnya terputus, jadi baik jembatan beton maupun jembatan gantungnya itu terputus. Jadi kami mencoba untuk mencari jalan alternatif melalui daerah pegunungan yang lain. Untuk sementara, warga yang akan melintasi Kota Masamba menuju kabupaten dan provinsi lain di Pulau Sulawesi harus melewati jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Banjir masih mengenangi sekitar 17.000 rumah di 9 kecamatan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Akibat banjir, warga terpaksa bertahan di pengungsian. Sedikitnya 17.000 rumah di 9 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian mencapai 4 meter di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Banjir yang merendam 78 desa dan kelurahan mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. Sebagian warga memilih mengungsi, namun ada juga warga yang masih bertahan di rumah mereka. Korban banjir yang mengungsi mengaku terpaksa tinggal di posko pengungsian karena rumah mereka tidak bisa lagi ditinggali. Para pengungsi berharap bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mereka di pengungsian. Semuanya kita butuhkan. Yang Pak? Kalau ada pada yang bisa dia kasih, orang kita terima, alhamdulillah. Kita tidak bisa pakai. Sudah ada bantuan dari pemerintah, Bu? Sudah ada. Bagaimana, Bu, masih perlu bantuan lagi? Ya, kalau masalah bantuan masyarakat di sini ya membutuhkan juga. Kalau ada, karena kita tidak bisa paksa toh. Iya. Bagaimana kita melihat air sendiri, Bu, saat ini? Makin naik? Meningkat saya lihat, karena saya dari rumah tadi mencuci. Meningkat. Untuk yang terdata dan terpantau itu kurang lebih 215 kakak
itu di luar dari pengungsi yang mandiri. Pengungsi mandiri sendiri kemarin kami pantau kurang lebih 97 kakak. Ketinggian air Pak naik atau turun Pak untuk saat ini? Ini ketinggian air sendiri ada kenaikan 10 cm hampir setiap hari, sehingga sekarang mencapai 4 meter di pemukiman warga. Selain merendam rumah warga, sarana kesehatan dan akses jalan juga terdampak banjir. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di pemukiman padat di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Penyebab kebakaran masih belum diketahui. Kebakaran menghanguskan belasan rumah di kawasan pemukiman padat penduduk Jalan Keramat Sawah, Senen, Jakarta pada Jumat pagi. Tiupan angin kencang serta banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar. Warga pun bergotong royong mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga. Namun belum diketahui penyebab kebakaran ini. Tahu saya lagi kunjungan Jumantik, orang lihat asap besar aja kayak gini. Tapi nggak tahu dari apa penyebabnya gitu, Bu. Rumah ibu kebakar juga, Bu. Nggak tahu nih, kayaknya atasnya udah kelihatan sih atasnya, cuma nggak tahu kenapa enggaknya. Oh, awalnya dari belakang rumah ibu atau? Iya, dari belakang sekolah SD, SMN. Selain berusaha memadamkan api, warga juga berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah sepeda motor terbakar usai mengisi bensin di SPBU Kecamatan Bunggoro Pangkep, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi akibat bensin yang menetes ke kabel busi. Sebuah sepeda motor terbakar di SPBU Kecamatan Bunggoro, Pangkep, Sulawesi Selatan usai mengisi bahan bakar premium. Kebakaran ini membuat warga yang sedang mengantri bahan bakar berhamburan. Api kemudian berhasil dipadamkan petugas menggunakan tabung pemadam api ringan. Menurut keterangan polisi, api muncul setelah bensin menetes ke kabel busi. Setelah selesai mengisi, pengendara menggeser motornya. Setelah di starter tidak mau bunyi, dan setelah di starter tersebut muncul tiba-tiba api di bawah tangki. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Lokasi motor yang cukup jauh dari mesin pompa SPBU membuat kebakaran mudah dikendalikan. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Sarudin, iNews melaporkan.